Riki. Dan saya Sani. Oke. Seru banget ya hari ini kayaknya. Iya. Aduh. Dan Ketawa terus hari kita. ini aku ada sesuatu yang beda. Biasa aja, kalau ngomongnya tuh biasa aja Mbak, sama Desa. Emang apa sih Kak? Beda apa sih Kak? Beda apa sih? Enggak, Kak? jadi kan ini kan kebetulan memang lagi masa-masa ada itu kan tamu-tamu nggak diundang yang sangat kita nggak ini? inginkan, Apa corona. Oh, corona. Dan apa ya? Jadi kan musim cuaca lagi nggak karuan gitu kan. Kayak hati Anda ya Kak? Pagi panas, malam dingin. Nah, jadi aku ada satu minuman nih, bisa untuk menghangatkan tubuh. Oh. Ya, apa sih kalau mungkin orang Jawa bilang itu semacam ala jamu. Aku punya wedang secang. Secang. Dari mana sih Kak wedang saya? Penasaran aku nih. Wedang saya dari mana? Dari mana Bapak? Kenapa sih pakai diumpetin segala? Kan udah hak milik saya Bapak. Nggak usah dibuka. Ih, kok aku jadi jerit-jerit? Kebalik. Iya, betul loh, biasa. Oke, jadi aku tuh ada wedang secang dari Secangkir Cafe and Resto. Nah, ini juga berhubungan sama bintang tamu kita kali Iya, ini saya dibawain khusus spesial. Jadi biasanya emang aku minum juga sih. Apalagi cuaca kayak gini ya Kak ya? Emang aku udah kebetulan aku langganan juga di sini. Karena emang udah terbukti enak banget. Nanti kalau mau direview itu nanti di channel Nah, iya pokoknya. Iya nanti ke channel Icap Icip ya sama aku juga. Jadi aku barusan tuh dikasih Secangkir Cafe and Resto. Nih, udah aku bikin. Aduh, jadi pengen tuh kita tuh. Iya. Gitu dia bikin satu. Coba. Ada pilihannya nih, ada pilihannya. Ada pilihannya ada wedang uwo, ada wedang secang, wedang seger, wedang serai, wedang kelor. Ada kelor juga. Ada jahe lemon, ada liang teh dan juga empon-empon. Nah. Jadi pokoknya nanti yang penasaran ini punya siapa? Ini punya tamu spesial dari kita. Yes. Yang ngasih ini spesial. Jadi aturan kebalik ya, kita yang ngasih, tapi kan kita Iya, kaget loh datang-datang. kaget, iya, sebegitu baiknya dia. Nah, Dan itu dia. aku akan coba. Bukan coba ya, orang aku udah pernah nyoba. Biasa aja cara minumnya Tuhan. Beda channel sih ya, beda Oh my channel. god, ya ampun mau meninggal. Iya tahu, kalian wajib coba. Tapi ini nggak boleh buat kalian. Aku aja. Oke, baik Kak. Kita Aku bikin Isong di- gawe dewe, isong gawe dewe. Ya nanti di dalamnya masih banyak kok isinya. tenang Oke. aja. Oke. Oke, masalah review itu nanti di channel. Nanti tolong selanjutnya. diletakkan dulu Bapak. Iya, Kita kembali sambil ke channel minum. kita. Nah, kita sambut tamu kita di Pager Podcast kali ini. Dan dia Dinda. Buat yang belum tahu, tapi sudah rata-rata Harusnya pasti tahu. PJ PLPL udah tahu lah. Dinda Dinda Indonesia masa nggak tahu sih sosok Nah. Dinda siapa kebangetan. Dinda kalau kita flashback ke tahun 2017 adalah Miss Indonesia Jawa Tengah. Mungkin Dinda bisa perkenalan sendiri dulu kali ya ke teman-teman PL atau viewers kita Pageant Podcast. Monggo Dinda. Oleh, halo, nama aku teman-teman yang nonton, nama aku Dinda Yusaraswati. Aku diundang di sini mungkin karena pernah punya pengalaman di Miss Indonesia 2017 dan mewakilin Jawa Tengah. Terus aku itu sarjana hubungan internasional di Universitas Diponegoro dan sekarang kesibukannya lagi mengurus bisnis keluarga dan persiapan untuk pasca sarjana. Wih, Aku pikir persiapan ke pageant selanjutnya. sudah itu nanti kita bisa bahas. Betul. Kulik ya. Ya, yes. sip. Kita mulai cerita nih sama bukan kita yang cerita ya, Dinda yang cerita ya. Kita hanya mancing. Kita hanya Kalau kita cerita, kita kayak retelling story dong kalau nggak SMP. Nah, sekarang apa kabar Dinda? Alhamdulillah baik sekali, senang juga diundang ke sini dan tadi dapat testimoni yang sangat Oh iya betul, ini Secangkir ini Punyanya Dinda ya. punya keluarganya Dinda. Kalau teman-teman mau mampir silakan banget ya gitu. di Jalan Suratmo nomor 164. Yes. Tuh, catat alamatnya. Nanti dicek Catat dan ya di datang. Instagramnya
Secangkir Cafe and Resto. Nah ini mungkin salah satu ini ya Din, bisnis untuk mengisi waktu di pandemi kayak gini Din. Iya betul. Kalau ngomongin pandemi sebenarnya awal-awal karantina tuh nggak berasa karantina, karena banyak juga kayak digital activation. Aku kan ikut relawan di Earth Hour sama WWF, terus sempet buka donasi juga atas nama alma mater SMA Negeri 1 Semarang. Wah kita sama nih. Iya. Kita tetangga saya di Stemba Bapak. Ya udahlah, aku cuma remah-remah kalau kayak gini ya. Kepala daya anak daerah. Oke. Lanjut. Ya udah, selain itu ya ini bisnis keluarga ini ada Secangkir Cafe sama penginapan di Ungaran juga ada. Ngefek gak? Maksudnya pandemi gini dengan ya mungkin pemasukan ya, paling kerasa itu pemasukan ya, kegiatan dan segala macam gitu. Ngefek banget karena awal-awal waktu corona kita ada pembatasan sosial itu kan nggak boleh buka kan kafe, ada batasnya juga buka paling boleh sampai jam 10 doang. Itu pernah sehari di Secangkir dapetnya 100.000 doang gitu, tapi alhamdulillah masih bisa muter SDM duitnya lah masih ya. muter. Oke, kalau penginapannya yang di itu bukan sih? Ayo kakak mau ke sana sama siapa? Joglo itu bukan Iya. sih? Kan tahu aku kan. Aku udah kepo. Enggak, tapi penginapannya asik kok. Ada kolamnya itu kan, ada sawah-sawahnya. Ini beneran. Kita Mbak Deka Kita besok bikin channel review hotel penginapan kali ya. kita ke sana. Aduh. Kita ngelawak terus dari tadi nih. Kita mau denger cerita Dinda dulu nih, awal mula pertama kali masuk atau kenal tentang pageant lah. Tuh gimana Din? Kalau cerita balik awal banget tuh frankly speaking aku waktu dari SMP, SMA tuh banyak banget yang sering ngomong kamu ikut peragaan aja, kamu jadi model aja karena ngerasain banget kalau di sekolah pasti selalu paling tinggi Nah, itu dia. gitu kan, jadi orang-orang nyuruhnya ke arah situ. Terus tapi Dinda tuh orangnya kayak malah minderan, pemalu dan selalu jawab tegas enggak, aku nggak bakal ke arah sana karena kalau jalan aja nunduk. Karena saking mindernya kan paling tinggi di antara yang lain. Terus abis gitu waktu mulai kuliah itu mulai mikir kayak ketemu orang-orang hebat yang berani nunjukin potensinya mereka, yang berani gitu punya prestasi segudang. Terus mikir, dan mereka juga bermanfaat gitu, mereka nunjukin kelebihannya dan mereka bisa bermanfaat. Terus Dinda mikir, oke, ini aku udah saatnya jadi driver, kok aku jadi passenger terus gitu. Terus kayak aku harus ngelakuin sesuatu, dan waktu punya pikiran kayak gitu tiba-tiba ada kesempatan buka audisi Deno Kenang Kota Semarang itu di tahun 2016. Duta Wisata. Terus habis gitu ngajak kakak juga kan, masih malu-malu. Ngajak kakak daftar Deno Kenang Kota Semarang itu di tahun 2016. Masuk jadi finalis berdua sama kakak. Tapi kalau Dinda berhenti, kakak juara 2. Dinda finalis doang. Terus ya udah abis Deno Kenang itu di 2016 sama senior di tahun di tahun itu tuh sama senior Deno Kenang Kota Semarang Dinda di chat, personal chat, Din ini ada audisi Miss Indonesia. Oke. Terus ayo coba, terus akhirnya Dinda mutusin buat coba. Dan di tahun itu tuh Miss Indonesia belum buka audition, grand audition. Kalau grand audition kan biasanya di kota-kota besar dan di hotel-hotel besar, jadi audisinya centralized gitu loh, terpusat. Nah waktu itu Miss Indonesia bukanya di universitas sama model kampusan gitu ya berarti. Terus akhirnya Dinda ikut yang di agensi. Om Toto ya. Iya. Nah kalau misalnya awal dari ini ya, Duta Wisata dulu kali ya, kita sebelum melangkah ke Miss Indonesia. Duta Wisata, oke lah, anggap aja Dinda nggak dapat apa-apa lah istilahnya kayak gitu, nggak dapat nomor lah. Tapi apa sih kayak ngerasa, oh aku ikut ini tuh apa sih, aku dapat sesuatu nih, pengalaman atau gimana? Itu mungkin bisa ceritain di sini deh. Dapat banget karena itu life changing moment, kayak bersyukur banget daftar Deno Kenang Kota Semarang karena mupuk kepercaya dirian ya waktu itu. Karena mama kan juga bilang, oke, kamu mutusin buat ikut Deno Kenang Kota Semarang, nggak boleh persiapan nol, jadi didaftarin ke modeling agency Om Totok Sahak itu, karena di Deno Kenang kan ada catwalk, ada interview juga, ada unjuk bakat juga, jadi
ya udah sama mama disiapin dulu ikut modeling agency biar punya kepercayaan diri, terus ya udah di Denok Kenang kepake juga Kepake sih. semua ya. Sangat kepake, orang audisi pertama aja jalan kan Langsung dia kan? audisi Iya. catwalk baru. Biar nggak nervous kan kita harus punya bekal dulu. bekal benar-benar. Terus kan udah nih di Denok Kenang langsung katanya kan tadi kan dihubungin secara personal dan memutuskan yang ikut Miss Indonesia. Dari Denok Kenang ke Miss Indonesia, apa sih perbedaan Dinda waktu pas nyiapin buat ikut Miss? Kayak gitu. Kalau waktu Miss itu lebih yang beda nambah public speakingnya. Itu Dinda nyobain di Akademi Bicara sama Mbak Mbak Nesa Nesa. sama Mas Adi. Terus dapat bekal selama 3 hari gimana cara public speaking yang benar dan segala macam, karena di MI waktu audisi kan juga kelihatan banget gitu, langsung interview, dan waktu interview tuh harus pakai bahasa Inggris Benar, juga, betul. dan bukan cuman refleksi diri sama biodata diri, dia juga kayak trivia gitu, tiba-tiba pop up quiz sesuai bidangnya kita. Misal ditanyain waktu itu kan Dinda masih kuliah HI, terus ditanyainnya siapa menteri luar negeri kita, gitu kayak. Itu kalau nggak siap ya horor ya. Global issues waktu itu apa, pokoknya gitu-gitu. Jadi kayak oke, berarti emang harus persiapan biar nantinya nggak nervous gitu. Berarti memang Dinda memang kalau ikut sesuatu mereka memang udah kayak nyiapin apa sih yang kalau di DK harus bisa catwalk, kalau di MI harus bisa public speaking. Itu teman-teman yang mesti teman-teman garis bawahi kalau memang teman-teman mau ikut kayak pageant harus mempersiapkan segalanya, betul. Jangan kayak udah istilahnya nek wong Jawa wes jegor, yo wes loske gitu loh. Kalian salah ngomong gitu. Nah, Kalau udah nyemplung berenang sekalian, Betul. jangan kungkum ya kan. Oh iya, salah. Nanti nggak jadi yang setahun doang. Itu dia. Tahun. Tapi pengalaman di Duta Wisata terus ke Miss Indonesia pasti ada kepakainya juga ya Din ya waktu ikut audisinya itu Din. Kepake sih karena waktu di MI kan juga ditanyain pengalamannya sebelumnya apa, achievementnya apa, udah pernah ngelakuin apa aja. Waktu di DK kan kita banyak kegiatan sosialnya juga, dari bersih-bersih di Kota Lama, ada yang kita kemarin bikin program itu namanya nyisir. Oh, yang di pantai. Di Sampokong. Oh, di Sampokong. Tahun kita pertama kali di Sampokong. Jadi ngajak anak-anak sekitar buat wisata sambil belajar di Sampokong gitu. Itu bisa berujung ke beauty with a purpose ya kalau di Miss Indonesia ya. Bisa jadi advokasinya ya. Terus nih Din, boleh nggak ceritain waktu pas audisi Miss Indonesia itu Dinda dikasih pertanyaan apa, terus Suruh ngapain aja, apa gimana? Jadi waktu awal audisi itu kita disuruh pakai cocktail dress sama high heels. Jadi datang udah rapih, udah dandan sendiri. Terus sampai masuk di waktu itu kan Dinda di Totok Sahak agency itu dipanggil satu-satu, terus waktu di dalam ketemu sama orang pusat, ditanyain di interview pakai bahasa Inggris ya seputar background diri, terus refleksi diri, terus ditanyain juga asal keluarga segala macam. Terus habis gitu yang tadi Dinda cerita kayak ada trivianya tentang pengetahuan umum sekarang gitu-gitu. Masih inget nggak pertanyaannya apa? Iya, yang paling inget itu global issue sama apa, siapa Menteri. Bisa jawab. Bisa jawab. Alhamdulillah. Kalau nggak bisa jawab nggak lolos. Nah, itu dia. Oke. Terus habis gitu, abis interview itu kita disuruh di makeover ulang sama timnya sana dan dikasih baju dari mereka juga, terus disuruh catwalk di video sambil memperkenalkan diri juga buat dikirim ke pusat buat dinilai gitu. Itu proses audisinya berarti ya? Iya. Proses audisi. Kalau itu taunya masuk atau enggak itu Masuk gimana? sebagai finalis gitu. Itu panjang banget kayaknya deh Berapa proses. bulan? Dinda kurang hafal kayak tepatnya, cuman itu kayaknya hampir sebulan deh. Jadi kita ditelepon lagi dan itu belum dideklar kamu bakal mewakili gitu, enggak, tapi kamu jadi kandidat berpotensi buat jadi kandidat mewakilin Jawa Tengah. Cuman harus nurunin 10 kilo. Gile. Dalam berapa hari? Dalam
mereka bakalan kayak nanyain Iya, gitu. jadi tiap minggu tuh dimonitor, disuruh kirim Hitungin progresnya gitu kirim ya? foto terbaru sama sekarang beratnya berapa. Waktu itu Dinda tuh 63, disuruh turun 53. Lumayan ya. Kak, kita nafas aja nambah sekilo, Kak. Gimana nurunin 10 Minum kilo, segelas, Kak? nambahnya 5 kilo. Nah, itu usahanya gimana tuh Din itu? Kan maksudnya 10 kilo bukan angka yang kecil Bukan angka lah. kecil lah. Ya diet Dinda waktu itu nyoba diet GM sih, yang kayak sehari makan buah-buahan, sehari makan sayuran gitu-gitu, lebih jaga makan sama olahraga banget, lari setiap hari. Cuman waktu sampai akhir sebulan selanjutnya dihubungin kayak selamat kamu wakilin Jawa Tengah gitu, itu pun targetnya belum tercapai. Dinda sampai 58 doang bisanya. Terus ya berasa kayak ini sampai di telepon tuh berasa Ini beneran apa enggak gitu ya, Mbak ya? Iya, ini beneran apa enggak sih? Mbak, kan saya belum nyampe target, kok udah dipanggil. Gitu. Beneran apa enggak, Be? Berasa di prank. Coba kalau yang telepon beneran, iya Mbak ada di prank gitu gimana? Selamat, ada kena prank. Daun banget. Aduh. Tapi abis itu apa ya? Ih, ini beneran nggak sih? Ini beneran nggak sih? Din apa gimana rasanya gitu? Ya akhirnya diyakin ini iya kok bener, sampai dilihat 021 ini Jakarta. Oh, berarti Ya kalau Jakarta berarti istilahnya nggak ada pemberitahuan lewat email atau apa gitu? Setelahnya abis Oh, itu baru oke. email kan awal dia kayak Telepon. connect by phone By dulu phone ya. iya. Terus habis itu udah email dikirimin persiapannya apa aja, dan dari situ sadar banget sih banyak ketemu orang baik banget yang ngebantu persiapannya. Terus ya sadar juga achievement Dinda sekarang tuh bukan kayak one man show doang, tapi banyak Nah, orang berjasa itu. juga di belakangnya. Yang sering kita omongin juga ya di Pageant Podcast ini ya, Iya. karena kamu maju itu bukan sendiri, Iya. tapi ada Orang di tim di belakang. belakang Tim. yang harusnya juga saling apa ya, saling support, saling menghargai, saling kayak gitu. mengapresiasi. Gitu. Nah itu persiapannya gimana Din? Waktu udah ditelepon nih, udah Berapa ada lama pranknya tuh? tadi tuh Berapa dari lama dari ditelepon sampai ke Lupa banget kayaknya waktu itu tuh sebentar? akhir tahun kan dikabarinnya, terus mulai karantina tuh Februari apa? Februari. Ya, final biasanya. Februari kalau kalau Miss kalau Miss Ya mungkin biasanya. 2 bulanan ya. Nah itu persiapannya Singkat dari ya. telepon prank itu sampai akhirnya berangkat itu gimana tuh? Kan dia udah by email tuh ngirimin macem-macem yang harus kita siapin, kayak busananya apa aja nanti, Pak bawa berapa baju segala macam tuh udah lengkap, jadi ya tinggal nyiapin itu-itunya aja sih. Banyak nggak sih yang dibawa gitu? Kalau Miss lumayan banyak banget, cuman kalau yang Dinda rasain waktu karantina malah nggak kepake semua. karena dikasih Karena semua. sponsor. Udah di ini ya? Iya, jadi aduh sayang banget, maksudnya bawa banyak. Berapa koper? Iya. Kalau 2 kayak waktu itu. Dan itu Dinda dapat kayak sponsor dari Jawa Tengah nggak? Maksudnya kayak dipinjemin baju desainer atau apa? Iya, dibantu banget karena Dinda kenal sama ada Mas Sosa, makeup artist gitu, kenal banyak orang juga, terus dibantu approach-nya, terus akhirnya dibantu banget juga. Terus di sana sempet foto gitu karena sponsor Kan nggak biasanya sempet kalau ya? iya kalau dipinjemin baju kan Jadi tanggung jawab tanggung gitu. jawabnya Iya. kan itu kan foto. Sebenarnya malah yang Dinda ketemu orangnya tuh mereka nggak menganggap itu sponsor, kayak aku emang simply mau bantu aja gitu loh, nggak apa-apa juga kalau nggak ada foto, mereka bilangnya gitu, dan makanya bersyukur Iya, banget. bersyukur Tapi banget. tapi itu pun Dinda nyempetin kayak kalau di Miss Indonesia kan ada kita at the end of the day tuh harus buka media sosial dan ngepost satu Upload. foto. Nah kalau misalnya waktu itu lagi pakai baju yang udah dipinjemin gitu, ya Dinda upload juga. Dan gitu. tag ke desainernya Iya, tag. ya. Kayak Disempet-sempet. salah satu ini ya bentuk kayak rasa tanggung jawab kita gitu Iya, ya. walaupun desainernya udah bilang udah lah nggak apa-apa lah kita murni support, tapi tetap ada ya. Nah wong Jawa ki ngomong tuh apa ya? Heboh Pekiwuh gitu loh. Jadi kalau ada bilang kayak gitu ya. Dulu dapat sponsornya dari sana apa aja, Din? Tas atau apa? Banyak, ada tas, sepatu, heels, terus setiap kita kan kayak ada acara tiap hari tuh ada aja acaranya kayak Full datang- ya? full. Full. Terus tiap hari tuh ada dress code-nya juga, dan itu dikasih juga kayak kalau dress batik gitu dapat juga gitu-gitu. Jadi lebih enak persiapan ya. Mm-mm. Maksudnya nggak yang biasanya kan kalau orang mau ikut pageant itu kan
Persiapan cari baju baju. banyak banget dan harus nyiapin sendiri kan segala macam baju. Hari ini pakai apa, besok apa, besok biasanya kayak gitu Berarti kan. enaknya Miss gitu ya, kita kayak Cuman- sebenarnya nggak usah bawa apa-apa, di sana udah dapet semua dapet gitu semua, ya. ya. Tapi mereka kan kayak ngasih set list yang harus kita bawa apa aja karena ditakutkan nanti sampai sana bisa aja nggak Betul. cukup Oh, iya, benar, atau benar. nggak cocok atau apa, jadi mungkin ada backup ya gitu. Iya. Jadi jangan Iya, nol. iya, iya, iya. Ya buat apa dikasih buku panduan kan kalau gitu Ya, kan. juklat juknis gitu kan. Terus berarti ini kita ngomongin karantina nih. Karantina. Karantina. Berapa hari, Din? 2 minggu. 2 minggu lumayan. Kurang lebih 10 Lumayan, harian. 12 harian. Mengenal semua finalis? Kenal, kita deket banget, bahkan sampai sekarang juga masih komunikasi. Kita punya grup di WhatsApp, punya di Line gitu, masih komunikasi. Wah, Enaknya. 2017 tuh berarti Tia Tia Nielsen Nielsen. ya. Iya, iya, betul. Aduh, kalau keinget itu jadi keinget akun gosip tuh. Oh iya benar. Iya kan? Ya itu. Mati. Ya ampun. Mungkin Dinda bisa cerita tentang karantinanya kali ya? Apa Iya, sih? boleh. Soalnya kan itu kan kayak kita kan kalau Miss itu kita kayak terbatas gitu loh, tahu akses kita anak-anaknya terbatas untuk kayak gitu kan kepo terbatas kesana banget ya. kayak kita baru mengenal mereka kalau waktu pas Preskon. Preskon. ya kan. Iya. Itu gimana, Din? Memang dari pihak sananya yang kayak jangan publish apapun kayak gitu apa gimana? Iya, memang dari awal karantina tuh kita kalau dari kabar burungnya ya bilang kita nggak boleh update karena bisa aja sebelum preskon tuh bisa aja ke switch. Jadi bisa aja nggak cocok sama pas ketemu ke pusat, ketemu sama timnya, ibu. sama dia nggak cocok bisa ke switch gitu. Jadi ya Berarti preskon belum tuh harus- pasti ya. Berarti tetep pranknya itu juga belum pasti. Iya kan? Bener ya, Iya, nggak bener prank kan? Kayak Bener kan? kasusnya si itu bukan sih? Siapa? Pet Go. Oh iya benar Iya kan? ya. Di Dia channelnya juga dia- Cici dia- Pet bisa. Cici Pet tuh dia last minute gitu sih. Bener. Ya, bisa jadi ya ini kayak gitu ya. Nah itu mungkin bisa apa ya? Banyak PL yang akhirnya berasumsi selembang dusta nih. Iya, Nah, benar-benar selembang itu dusta. mungkin Dinda bisa membantu meluruskan kali. Meluruskan, Ah. Kalau misalnya dari MI itu waktu tahun ini juga dari pihak timnya berkali-kali declare juga, setelahnya juga declare juga dari awal kalau misalnya mereka itu bukan putri daerah, benar-benar putri daerah, bisa aja representatif gitu, mewakili karena mempunyai potensi untuk mewakili daerah tersebut dan bisa aja itu dari keturunan baik orang tua atau orang tuanya orang tua, pokoknya punya garis ada garis keturunan keturunan. gitu. Oke, Nah, jadi itu Tuh jawaban teman-teman tuh. PL tuh bukan selempang Bukan dusta selempang dusta. karena memang bukan representatif dari daerah. Bukan putri. bukan putri Bukan daerah, daerahnya. tapi Representatif. Tapi kalau Dinda ini contoh putri Iya, daerah asli putri yang daerah dikirim. Kebetulan asli Kebetulan ya. asli. Nah, jadi kalau besok-besok ada istilah selembang dusta lagi mungkin klarifikasinya seperti Iya, ini ya. Gitu. Jadi mungkin ini ada dari dihilangkan lah ya Nah, istilah selempang dusta itu. ini udah ada yang ngomong sendiri nih dari Dindanya sendiri yang Sudah udah ikut. berpengalaman. Nah, Iya. itu. Jadi kalau selempang dusta tuh malah menurut aku tuh yang beli atau Nah. apa, nah itu baru dusta ya Dusta. kan. Kak bikin sendiri Kak bikin selembang. sendiri. Iya, kalau ini kan perjuangan Ada. juga kan. Iya, Biasanya kita betul. mengikuti sebuah audisi, terus ada ya kepilih kesaring baru dikasih sas kayak gitu kan. Ya emang real kompetisi kan. Seperti itu. Oke, lanjutin. Berarti setelah itu berarti no publish anything Iya. before the press conference. Iya, betul. Terus gimana tuh? Terus ya dari awal tapi bagusnya mereka ya nekanin kayak ini kalian tuh di satu perahu, kalian karantina sama berbagai provinsi tuh di satu perahu, jangan saling menjatuhkan kayak kalian tuh bergeraknya bersama gitu. Terus habis gitu makanya dari situ kita sesama provinsi tuh malah jadi deket dan nggak berasa kompetisi sama sekali gitu sih. Bagus berarti. Terus Sisterhood-nya kencang berarti. ya terus selama karantina itu banyak juga yang kita dapat dibekalin kayak materi public speaking, terus personal branding, terus cara gimana di depan kamera seperti apa, terus macam-macam sih. Terus kita juga datang ke Panti Werda di Jakarta juga ada, jadi ada social act-nya juga yang Dinda suka gitu. Ada nggak sih yang paling berkesan dari karantina itu apa? Banyak Ketika- banget sampai kalau dipikir-pikir
ih kangen pengen ngulang kangen lagi gitu. Kita tuh kayak setiap hari kan bangunnya jam 5 pagi sampai jam 12. Jadi jam 5 kita harus make up, ngantuk-ngantuk tuh sampai ada yang make up tuh tidur gitu. Terus sampai malam kita ada koreo, latihan koreo, GR. Terus padat banget, temen Dinda sampai ada yang asam urat juga. Gila, masih kecil udah asam urat coba. Kayaknya kakinya bengkak terus dilariin ke rumah sakit. Kurang minum Terus kali ya. kita kan kegiatannya banyak juga. Jadi setiap makan tuh ada makanan enak banget, roti sus. Kita selalu rebutan itu roti sus. Aduh jadi pengen. Seenak itu dia. Seenak itu Tiap hari ada. Ada, jadi dikasih makanan lengkap, ada roti, ada buah segala macam. Tapi ada beberapa yang kayak Dinda juga termasuk Jawa Tengah, ayo makannya dikontrol. Kalau diikutin terus kayak roti sus. Nanti balik lagi dari 63. Iya, keluar karantina langsung meledak. Kejadian kayak berasa bebas gitu ya dia. Iya, Aku udah nggak ngapa-ngapain nih. Aduh, Wah, tapi parah serunya di situ tadi ceritanya. Asam urat lo sampean lo.